menemani perjumpaan kita pada episode kali ini dalam episode Podcast Manla Beraksi, berintegritas, aktif, dan menginspirasi. Nah, Sobat Manla, pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Bintang tamu yang paling terkenal di SMA Negeri 1 Lubuk Alung dan yang paling kita segani. Siapa lagi kalau bukan kepala sekolah kita, Bapak Arizon MPD. Selamat siang, Bapak. Siang, Buka. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Pak? Sehat. Nah, Pak, sebelumnya ini adalah episode kedua di podcast kita nih, Pak. Mungkin masih banyak dari Sobat Semana di rumah mungkin yang ingin mendaftar ke SMA kita tahun ini atau tahun depan nanti, Pak. Nah, boleh nih, Pak, Bapak ceritakan sedikit tentang background seorang Bapak Arizon. Ya, terima kasih, Buka. Sama-sama, Pak. Baik, pada pemirsa semuanya, teman-teman, untuk saya pribadi di SMA 1 Lubuk Alung ini menjadi kepala sekolah satu hari saja itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi sebelum Bapak masuk di SMA 1 Lubuk Alung ini itu sudah beberapa sekolah ya, mulai menjadi CPNS, kemudian diangkat jadi kepala SMP di Kabupaten 50 kota ya. Terkait dengan kepala sekolah nih, Pak, berarti awalnya itu Bapak merintis dari kepala sekolah SMP, Pak? Atau sebelum itu Bapak juga pernah ngajar di mata pelajaran biasa, Pak? Oh ya, jadi pertama sekali Bapak diangkat di 50 kota, itu namanya SMA 5 Payakumbuh. SMA 5 Ya, Payakumbuh. sekarang namanya SMA 1 Akabluru ya, di Kabupaten 50 kota. Tepatnya 1 Januari 1995. Udah lama ya, Ya, Pak? pas wisuda 94, jadi tidak ada nganggur, langsung jadi CPNS. Langsung jadi PNS. Alhamdulillah ya, Pak. Ya. Luar biasa juga berkah. Setelah itu Bapak diangkat menjadi kepala sekolah SMP. Oh, jadi kepala SMP itu 15 tahun kemudian. Luar biasa Ya. juga perjuangannya, Pak. Jadi menjadi guru, ya guru SMA ya, guru bahasa Indonesia, jadi wali kelas, jadi pembina OSIS, jadi pembina kelompok ilmiah remaja, pernah jadi guru berprestasi, Luar biasa ya, Pak. pernah jadi juara lomba karya ilmiah. Jadi enggak segampang itu jadi kepala sekolah ya. Ada prosesnya, Jadi prosesnya dulu ya, Pak. lama gitu ya. Sebelumnya, Pak, Bapak kan mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia. Iya, betul. Bahasa Indonesia ini memang udah minat Bapak dari SMA atau gimana, Pak? Ya sebenarnya minat apa enggak ya, minat tuh ternyata bisa berubah-ubah ya. Iya, benar sekali. Pertama SLTA dulu ya ingin jadi pegawai kantor aja ya. Jadi pegawai kantor. Jadi pegawai administrasi ya. Tahu-tahu sudah tamat ya, ada juga orang menyarankan ya bagus sambil bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu diajarkan di SMP, di SMA, di SMK, jadi jamnya banyak kan. Iya, benar. Jadi karena Bapak juga menerima saran itu, ya Bapak coba, ternyata memang lolos di bahasa Indonesia itu. Di universitas mana kalau boleh tahu, Pak? Ya lulusnya di pilihan kedua di Universitas Jambi. Oh, Universitas Jadi pilihan Jambi. pertamanya bahasa Inggris di IKIP Padang namanya dulu, ternyata enggak lulus ya. Tapi hikmahnya kalau bukan di Unja, mungkin enggak jadi kepala SMA Lubuk Alung Bapak. Iya, benar sekali, Pak. Ya. Jadi walaupun bukan tujuan utama, tapi memang takdir Tuhan tuh adalah yang terbaik ya, Pak. Benar ya. Selanjutnya nih, Pak, sudah berapa tahun Bapak menjadi kepala sekolah di SMA 1 Lubuk Alung? Kalau SMA 1 Lubuk Alung itu SK Bapak 10 Desember 2021 ya. 2021. Jadi sekarang 2002, 2023, 2024, 2025. Jadi sudah 4 tahun menandatangani ijazah ya. Sudah 4 tahun pula
Perpisahan. perpisahan kelas 12-nya kan. Iya benar. Sudah 4 tahun insya Allah ini penerimaan siswa baru di SMA Lubuk Alung. Oke Pak, berarti Bapak sudah 4 tahun Ya, betul. menelusuri SMA Negeri 1 Lubuk Alung ini. Benar. Pertama kali Bapak menginjakan kaki di SMA ini nih Pak. Gimana perasaan dan tanggapan Bapak melihat SMA ini Pak? Ya, serasa bermimpi. Ya, Mimpi, kenapa tuh Pak? ya karena Bapak biasanya sekolahnya di ya enggak se apa namanya itu top ini ya. Maksud topnya ini sekolahnya, pagar sekolahnya itu berlangsung dengan jalan lintas Jalan. Sumatera ya. Kemudian sekolah ini ya biasanya Bapak lewat-lewat sini, ya kapan saya sholat di masjid SMA sebagus ini ya. Sering setiap lewat sini langsung teringat kapan bisa singgah sekolah ini. Ternyata memang takdir Allah yang menempatkan di SMA 1 Lubuk Alung. Jadi rasanya nggak berat juga Bapak ya. Bisa anak Bapak jadi kepala sekolah di sini gitu kan. Ternyata udah lewat 40 hari itu ya ternyata Bapak jalani alhamdulillah lancar. Menyenangkan nggak Pak? Ya menyenangkan ya, mungkin karena di bahasa Indonesia itu ada cerita, itu ada konflik, ada klimaks, Ada ada alurnya ya, penurunan Pak? konfliknya. Jadi menarik juga sini, ada enaknya, ada pula susahnya gitu kan. Tapi kalau susahnya bisa diatasi kan jadinya enak juga gitu kan. Iya benar banget Pak. Ya. Berarti awalnya dari keinginan buat sholat di Masjid Ulul Albab aja nih Pak. Itu. Ternyata kesampaian menjadi kepala sekolah di Jadi kepala SMA ini sekolah. Pak. Berarti udah mencakup nih Pak, bisa sholat tiap hari di masjidnya Oh Pak. iya, benar. Itu terkait fasilitas ya Pak. Berarti di SMA kita ada masjid khusus untuk SMA 1 Lubuk Alung Pak. Dan bisa juga untuk umum itu Pak. Ya, Masjid Ulul Albab SMA Lubuk Alung ini itu terbuka untuk umum ya. Untuk umum. Maksudnya kaum muslimin ya. Kan di depan kita buat juga itu di papan pelang itu ya, singgah dan sholat lagi gitu kan. Artinya welcome bagi orang-orang yang lelah di perjalanan bisa sholat, apalagi masjidnya 2 lantai kan. Iya benar. Kan jarang SMA yang punya masjid sebesar ini, fasilitasnya bagus, WC-nya representatif kan. Iya benar sekali Pak. Ini kebanggaan kita, SMA 1 Lubuk Alung, yang visi pertamanya itu adalah menciptakan generasi yang bertakwa. Jadi aktualisasi bertakwa itu, itulah masjid yang kita siapkan. Luar biasa ya Pak. Berarti sudah ada fasilitas masjid untuk kaum musliminnya. Ya betul. Nah Pak, selain masjid, ada fasilitas apa lagi Pak di SMA 1 Lubuk Alung? Wah, kalau fasilitas lain di SMA Lubuk Alung ini, ya kalau boleh Pak katakan hampir lengkap. Luar biasa. Ya, kenapa dikata hampir lengkap? Ya, iman dan takwa tadi kan, masjidnya 2 lantai kan, dengan segala fasilitasnya. Kemudian labor IPA ya, Beripa. kita punya fisika, punya labor kimia, punya labor biologi. Untuk komputernya kita punya 3 pula labor komputer. Ya. Kemudian untuk ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih banyak orang, itu kita punya aula. Jadi aula kita ini insya Allah ini 1 atau 2 bulan ini akan direhab lagi ya. Lihat lagi Pak. Lotengnya akan kita lebih baguskan lagi. Perpustakaannya ini dengan jumlah judul buku yang bagus, yang banyak kan. Nah, ini juga menambah dari ruang OSIS gitu kan. Biasanya ruang OSIS sekolah lain tuh dikit saja. Sekarang ruang OSISnya bisa untuk rapat, bisa untuk pleno dan segala macamnya. Jadi bisa juga dijadikan ruang-ruang multifungsi ya Pak. Iya benar. Seperti ruang podcast ini kan, ini Iya, kan
Alhamdulillah nih kita punya ruang podcast sebesar ini kan. Iya Pak, benar banget. Ya. Nah Pak, terkait siswa-siswa yang ada di SMA 1 Lubuk Alum ini, Ya, benar. kira-kira jumlahnya ada berapa sekarang Pak? Ya, jumlah siswa kita ini dari tahun 2021 sampai 2025 ini itu setiap tahun meningkat ya. Ya, jadi meningkat satu kelas setiap tahun. Jadi dengan peningkatan itu biasanya kita punya wakil 3 orang. Sekarang dengan jumlahnya yang lebih sekarang sudah 29 rombel kan. Nah, kita punya 4 wakil kepala sekolah. Jadi wakil humas, kurikulum, sarana prasarana dan kesiswaan. Jadi 29, jumlah siswanya 1023 orang. Terkait dengan jumlah siswa nih Pak, Ya, tentu tenaga kependidikannya juga nggak kalah banyak ya Pak. benar. Terkait dengan kualitas kerja tenaga kependidikan di SMA ini Pak, gimana cara Bapak untuk meningkatkan kualitas itu? Ya, benar. Jadi untuk menghasilkan sebuah produk sumber daya manusia yang bagus, visi SMA itu kan sebenarnya melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Iya. Nah, jadi tidak ada lain dari itu. Jadi bagaimana menjembatani ya SMA 1 Lubuk Alung sebagai salah satu SMA di Padang Pariaman ini dan di Sumatera Barat khususnya, itu bagaimana program-programnya mempersiapkan siswanya ke perguruan tinggi, baik melalui SNBP, UTBK, Mandiri, dan jalur pendidikan kedinasan lainnya ya. Tentu guru dan tenaga kependidikannya itu harus mumpuni ya. Artinya guru-guru kita ini harus siap dengan segala perkembangan. Sekarang ini sedang didengung-dengungkan pembelajaran deep learning atau pembelajaran yang mendalam. Jadi usaha sekolah kita mendatangkan narasumber melalui lokakarya, in-house training, dan juga mengikuti Zoom ya yang diadakan oleh BBPMP, oleh Dinas Pendidikan, oleh Pusat Kurikulum, dan bermacam lembaga pendidikan lainnya. Jadi guru dan tenaga kependidikan kita, karena tenaga kependidikan itu tidak bisa dilepaskan dari sebuah sekolah ya, karena perannya juga sangat penting. Jadi harus ada penambahan wawasan ya, bagaimana supaya GTK kita ini benar-benar bisa menjawab tantangan kemajuan pendidikan, khususnya di SMA 1 Lubuk Alung. Berarti memang peran guru itu sangat penting juga di SMA ini Ya, Pak. peran guru itu sangat strategis, walaupun banyak media-media lainnya yang bisa menggantikan guru, tapi kehadiran guru ya dengan segala kompetensinya, kompetensi kepribadiannya, sosial, profesional, dan pedagogiknya itu. Jadi guru ini ya bisa menimbulkan stimulus bagi peserta didiknya ya. Siswa yang pemalas dengan guru-guru yang kreatif ya. Guru-guru kita di SMA Lubuk Alung ini kan kreatif ya. Ada Bu Basti Dewita, ya ada guru seperti guru-guru muda kita ya, ya yang juga tak kalah tingkat kompetensinya dibanding dengan guru-guru sekolah lain. Berarti memang guru-guru Semanla ini sudah terbukti ya Pak melahirkan siswa-siswa yang berprestasi, yang mampu untuk mengajak siswa menjadi lebih kreatif, inovatif, dan berdampak untuk lingkungan sekitar juga Pak. Iya, karena pengalaman sejarah sudah membuktikan bahwa alumni SMA Lubuk Alung ini adalah alumni yang ke-43 kalau Bapak tidak salah ya. Artinya alumni SMA Lubuk Alung ini sudah ada yang kalau di TNI Polri ini sudah ada yang berbintang ya. Iya Pak. Ya. Kalau di bagian kantor itu sudah banyak yang menduduki jabatan kepala OPD ya, kepala dinas, dan di eksekutif, legislatif ataupun di yudikatif. Jadi di mana-mana
kalau Anda sebagai siswa SMA 1 Lubuk Alung ya merasa bangga karena kakak-kakak kelasnya ada dan memberikan kontribusi di mana-mana. Sudah banyak yang menyebar ya Pak. Ya benar. Berperan aktif juga di Perguruan tingginya juga seperti itu. Ada yang di UI, ada yang di UGM, yang di ITB. Tapi ini tantangan berat bagi kita ke depan kan. Iya, Pak. Gimana lagi semasa beberapa tahun yang lalu jadi alumni SMA Lubuk Alung, ada yang di perguruan tinggi favorit yang ada di Jawa. Harus semakin meningkat ya Pak. Ya benar. Nah selanjutnya Pak, terkait dengan program sekolah. Ya. Kira-kira selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMA ini, apa program jitu yang Bapak inovasikan untuk sekolah ini Pak? Ya. Ya, program SMA ini seperti yang Pak sampaikan tadi adalah program kita bagaimana mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke dunia pendidikan tinggi ya, baik universitas ataupun politeknik vokasinya. Tentu program kita kita bagi aja programnya mungkin 4 ya, program di bagian kurikulum, bagian sarana prasarana, bagian hubungan masyarakat, dan bagian kesiswaan. Ya, dari keempat program itu tentu kurikulum inilah yang lebih membuat sekolah kita ini bernilai bagaimana pengaturan kurikulumnya, pemilihan jurusan dan mata pelajaran peminatan bagi anak-anak kita ini apa. Contohnya anak-anak yang akan ke kedokteran atau ke teknik misalnya, itu mata pelajaran pilihannya harus kita lihat yang jelas matematik lanjut ya, ada fisikanya, kemudian kimia juga perlu kalau untuk kedokteran kan, biologi apalagi. Jadi guru-gurunya tentu di samping dia mengajar juga kita bekali, siswanya juga kita bekali dengan adanya program lomba-lomba bertingkat yang diadakan oleh pemerintah. Kita tetap persiapkan siswa kita untuk OSN, FLS 3N, O2SN, lomba debat, dan nanti sekolah kita juga akan mengikuti lomba 4 pilar kebangsaan. Jadi artinya program ini, program yang dilaksanakan oleh kurikulum ini tentu lebih dimatchingkan oleh program kesiswaannya, bagaimana hubungan masyarakatnya oleh wakil humasnya nanti kan ke alumni, ke bidang-bidang yang ada di luar sekolah kita. Terutama tentu bagaimana kita menyiapkan dan meningkatkan terus sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Nah selanjutnya Pak, ini pertanyaan terakhirnya Pak. Ada beberapa salah satu calon peserta didik baru yang ingin mendaftar di SMA kita yang bertanya tentang PPDB SMA 1 Lubuk Alung. Kira-kira kapan dibukanya nih Pak? Ya, berdasarkan Permen nomor 3 tahun 2025 ini, itu PPDB yang sekarang namanya Sistem Penerimaan Murid Baru ya. Jadi kalau dulu PPDB, peserta didik baru, sekarang murid. Karena murid itu tidak ada lagi sinonim lainnya. Kalau siswa ada siswi, mahasiswa ada mahasiswi. Kalau murid tidak ada murid kan. Iya. Jadi itu dasarnya barangkali ya. Akan kita laksanakan nanti pada tanggal minggu ke-3 Juni ya. Kira-kira di atas tanggal 20 ya, 20 Juni. Jadi jalurnya bisa dipahami oleh calon-calon adik kelas Anda nanti, ada jalur afirmasi. Afirmasi itu jalur mungkin orang tuanya kurang beruntung dari segi ekonomi, dan jalur disabilitas yang berkebutuhan khusus ya. Yang kedua namanya jalur prestasi.
Ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik, atau gabungan prestasi akademik dan non akademik. Yang ketiganya itu jalur kalau dulu namanya zonasi. Iya, Pak. Sekarang jalurnya namanya domisili. Domisili. Kalau domisili itu kan menyangkut dengan tempat tinggal. Kalau zona itu lebih apa lagi? Lebih spesifik pula dia kan. Zona ekonomi eksklusif, zona banjir kan. Aneh. Kalau domisili ya memang berhubungan dengan di mana tinggalnya orang tua, gitu kan. Dan ada lagi nanti namanya jalur perpindahan orang tua. Jadi ditunjukkan dengan surat pindahnya dari mana ya. Dan jalur anak guru ya, anak kandung guru. Jadi ada 4. Pilihlah nanti jalur mana ya. Kalau dekat dengan sekolah mungkin cocok jalur domisili ya. Kalau tempat tinggalnya agak jauh, tapi prestasi non akademiknya bagus. Akademiknya bagus, mungkin lebih cocok jalur prestasi ya. Kalau orang tuanya kurang mampu, jadi ada pula nanti ukuran yang tidak mampu itu, dan itu pun nanti akan di ranking juga kan. Yang jelas siswa SMP dan sederajat ini harus mempersiapkan nilai rapor semester 1 sampai 5. Ada piagam-piagamnya seperti lomba FLS2N, O2SN, OSN, atau yang tahfiz ya. Iya, Pak. Tahfiznya kalau sudah 3 juz itu ya Bapak pikir nih sudah aman, tapi kalau 1 juz mungkin kurang aman ya. Sudah 3 juz bisa diloloskan sepertinya, Pak. Ya, jadi kita harapkan calon peserta didiknya sudah bersiap-siap dari sekarang. Karena SMA 1 Lubuk Alumni pasti jumlah pendaftarnya jauh lebih banyak dibanding yang diterima. Nah, jadi beruntunglah Anda jadi bagian dari SMA 1 Lubuk Alumni. Nah, oke Pak, mungkin segitu dulu pembahasan kita pada episode kali ini. Semoga segala jawaban yang Bapak berikan tadi mampu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Semala di rumah. Nah, untuk Sobat Semanla, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar kami terus bisa mengembangkan episode selanjutnya dengan bintang tamu yang gak kalah kece lagi. Aku Bunga Amelia Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat Semanla.